Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan naskah praktik ini yang berjudul mengintegrasikan intip dalam baper pada anak kurang percaya diri. Video praktik baik ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dalam upaya meningkatkan rasa percaya diri pada anak. Melalui integrasi metode interaktif dan kreatif, diharapkan proses pembelajaran tidak hanya menjadi lebih menarik dan menyenangkan, tetapi juga dapat membantu anak dalam menumbuhkan rasa percaya diri. Mari kita saksikan video praktik baik. SD Negeri 7 Langsa merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Kota Langsa, Provinsi Aceh, yang memiliki 6 rombel. Pada tahun ajaran 2022-2023, SD Negeri 7 Langsa mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilakukan mengingat perilaku murid yang beragam, sehingga pendekatan interaktif dan kreatif memungkinkan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan modal pembelajaran interaktif, kreatif yang bertujuan memenuhi kebutuhan individual peserta didik, termasuk tingkat kepercayaan diri yang rendah. Anak-anak yang kurang percaya diri seringkali merasa tidak mampu bersaing dengan teman-teman sekelasnya, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional mereka. Dengan pembelajaran interaktif, kreatif, dan berdiferensiasi, guru dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, di mana setiap siswa diberi kesempatan untuk melakukan dengan gaya belajar, kesiapan belajar, dan minat yang mereka miliki. Hal ini tidak hanya membantu siswa yang kurang percaya diri merasa dihargai, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam proses belajar. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang siswa yang awalnya kurang percaya diri dalam belajar, dan ia sering merasa tertinggal dari teman-temannya. Saya menyadari ada sesuatu yang menghambat potensinya, maka saya mendekatinya dengan sabar, mengajaknya berbicara dari hati ke hati. Pelan tapi pasti, saya membantunya menemukan kepercayaan dirinya. Di dalam menumbuhkan semangat percaya diri, saya membuat inisiatif agar siswa selalu proaktif dalam mencari kesempatan untuk belajar dan berkembang. Peserta didik harus bisa mengambil tantangan baru dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajarannya sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya harus bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Pihak yang terlibat dalam praktik baik ini adalah saya sebagai guru, murid, rekan sejawat, sebagai teman belajar dan dalam diskusi, dan juga kepala sekolah selaku pemberi izin dalam melaksanakan praktik baik ini. Setelah menetapkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, selanjutnya saya menentukan strategi dalam melakukan hal pembelajaran, yaitu dalam kegiatan pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui tingkat gaya belajar yang dikuasai peserta didik. Supaya bisa memilih strategi sesuai dengan kebutuhan belajarnya, yaitu apakah sesuai dengan konten, produk, dan proses. Saya mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajarnya. Kesiapan belajar peserta didik hanya dilihat dari kesiapan belajarnya. Berdasarkan kesiapan belajarnya, saya mengelompokkan peserta didik secara random supaya peserta didik yang kurang percaya diri bisa bergabung dengan peserta didik yang percaya dirinya tinggi. Pada auditori, saya menyiapkan satu buah video tentang kerajinan yang terbuat dari sedotan dan membuatnya menjadi sebuah benda yang berharga. Sementara itu, peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya mengajak mereka melakukan pengamatan langsung dalam kegiatan pembelajaran, termasuk peserta didik yang memiliki rasa kurang percaya diri tadi. Kemudian, peserta didik
untuk dapat mencari langsung objek dan benda apa yang dipelajari dan akan didaur ulang menjadi kerajinan bahan dari sedotan yang memiliki nilai jual. Dalam hal pembelajaran yang terlihat dalam masalah ini adalah guru dan murid. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah buku sebagai sumber, video, kuis, dan game pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berlatih keterampilan yang baru mereka pelajari di dalam kelas. Pendekatan ini tidak hanya membantu anak belajar dengan lebih baik, tetapi juga mampu menumbuhkan kepercayaan diri yang kuat dalam prosesnya. Saya mengajak peserta didik untuk melakukan permainan edukasi, yaitu permainan mencari kata yang berkaitan dengan seni budaya dengan materi macam-macam kerajinan tangan dari sedotan. Melalui permainan ini, anak-anak dapat belajar tanpa terasa terbebani. Dan video ini menyaksikan bahwasannya anak begitu gembira bermain permainan game edukasi yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian, saya juga mengajak peserta didik untuk melakukan ice breaking berupa tepuk semangat, buka mulut 3 kali, dan tepuk fokus untuk menumbuhkan semangat belajar. Serta saya juga mengajak peserta didik untuk melakukan permainan edukasi yang kedua, yaitu bermain teka-teki silang. Nah, teka-teki silang ini juga ada kaitannya dengan seni budaya dengan materi macam-macam kerajinan tangan dari sedotan. Misalnya, dengan menggunakan permainan edukasi yang melibatkan kerja sama tim, permainan ini mendorong peserta didik berpartisipasi tanpa merasa dihakimi, sehingga meningkatkan rasa percaya diri. Pendekatan ini tidak hanya membantu anak-anak belajar dengan baik, tetapi juga menumbuhkan semangat kepercayaan diri yang kuat. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah buku sebagai sumber bacaan, video, kuis, dan game pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif memberikan kesempatan bagi mereka yang berlatih keterampilan baru. Setelah dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran interaktif dan kreatif, berdasarkan observasi dan penilaian yang saya lakukan, adapun dampaknya dapat terlihat dari perubahan sikap peserta didik dalam mengikuti rangkaian pembelajaran, dan keseluruhan peserta didik memiliki rasa percaya diri yang lebih baik dari sebelumnya. Saya Haryati Octavia, PLT SD Negeri 7 Langsa. Setelah diterapkan pembelajaran interaktif dan kreatif pada anak yang kurang percaya diri melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik menjadi lebih aktif, kreatif, dan percaya diri. Semoga pendekatan ini tetap bisa dijalankan sehingga semua peserta didik menjadi lebih percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faratun Trisna Adila, wali kelas 4. Setelah diterapkannya pembelajaran interaktif dan kreatif pada peserta didik yang kurang percaya diri, peserta didik menjadi lebih percaya diri, lebih aktif, dan lebih kreatif. Semoga pendekatan pembelajaran ini tetap terus dijalankan agar peserta didik menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih kreatif, dan lebih aktif dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah, siswa dari kelas 4. Setelah belajar kreatif, saya dan teman-teman saya menjadi semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.